izinkan saya selaku pimpinan Dewan Adat Papua representasi wilayah Berai wakili 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua menyampaikan pernyataan dan pandangan dan seruan moral Dewan Adat Papua atas nama pimpinan Dewan Adat Papua, para kepala suku, pemilik hak wilayah, perempuan adat, pemuda adat, tokoh masyarakat adat serta seluruh peserta Forum Pleno 19 Dewan Adat Papua yang diselenggarakan di Wasor 19 hingga 21 Mei 2026. Kami menyampaikan pernyataan, pandangan, dan seruan moral ini kepada pemerintah Republik Indonesia, masyarakat internasional, lembaga kemanusiaan, komunitas lingkungan hidup dunia, kalangan akademisi, media, dan seluruh umat manusia. Pandangan dasar forum pertama, tentang tanah Papua dan hak masyarakat adat. Kami menegaskan bahwa tanah Papua merupakan tanah leluhur masyarakat adat Papua yang diwariskan secara turun-temurun jauh sebelum lahirnya negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Tanah Papua bukan sekedar ruang geografis atau objek ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan identitas, martabat, sejarah, spiritualitas, budaya, dan keberlangsungan hidup orang asli Papua. Hutan, tanah, sungai, laut, dan seluruh ekosistem Papua memiliki nilai ekologis global yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, stabilitas iklim dunia, perlindungan keanekaragaman hayati, serta masa depan generasi mendatang. 2. Tentang otonomi khusus Papua. Kami menegaskan bahwa roh utama lahirnya otonomi khusus Papua tahun 2021 adalah penghormatan terhadap hak dasar orang asli Papua, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak wilayah, perlindungan identitas budaya Papua, serta pembangunan yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Namun dalam kenyataan yang dirasakan masyarakat adat Papua hingga hari ini, berbagai kebijakan pembangunan berskala besar, termasuk proyek strategis nasional, ekspansi industri eskalatif, pembukaan hutan, dan penguasaan ruang hidup masyarakat adat seringkali dijalankan tanpa partisipasi bermakna, tanpa persetujuan bebas masyarakat adat, serta tanpa penghormatan penuh terhadap hak wilayah sebagai hak konstitusional masyarakat adat. Kondisi tersebut telah memicu kekerasan sosial, konflik agraria, kerusakan lingkungan, hilangnya rasa aman, meningkatnya ketidakpercayaan publik, serta penderitaan sosial yang kemudian mendapat perhatian luas melalui penelitian akademik, karya jurnalistik, gerakan masyarakat sipil, diskusi ilmiah, dan karya dokumenter. 2. Romawi, penolakan, pesen, dan eksploitasi yang merusak Papua dengan
eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkeadilan, pembukaan hutan secara besar-besaran, serta kebijakan pembangunan yang mengorbankan masyarakat adat dan merusak keseimbangan ekologis Papua. 3. Menegaskan bahwa tanah adat Papua bukan tanah kosong dan bukan sekedar objek investasi ekonomi, melainkan ruang hidup yang sakral, historis, dan kultural bagi keberlangsungan masyarakat adat Papua. 4. Mendesak agar seluruh kebijakan pembangunan di tanah Papua dilaksanakan melalui dialog yang jujur, partisipatif, damai, transparan, serta menghormati prinsip hak asasi manusia, bukan adat dari prinsip sebagaimana diakui dalam standar internasional tentang hak masyarakat adat. 3. Romawi tentang kebebasan berekspresi dan film dokumenter Pesta Babi. Forum Pleno 19 Dewan Adat Papua memandang bahwa film dokumenter Pesta Babi, kolonialisme di tanah Papua merupakan bagian dari ruang kebebasan berekspresi, ruang akademik, ruang kebudayaan, dan ruang kemanusiaan yang dijamin dalam kehidupan berdemokrasi. Kami memandang bahwa kritik sosial, penelitian karya jurnalistik, seni, dan dokumenter merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan refleksi publik terhadap persoalan kemanusiaan, keadilan sosial, hak masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, kami berpendapat menolak segala bentuk intimidasi, ancaman, kriminalisasi, pembungkaman, maupun tindakan represif terhadap masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, peneliti, tokoh agama, seniman, dan pembuat film dokumenter yang menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional. 2. Memberikan dukungan moral dan perlindungan adat kepada para peneliti, saksi masyarakat, pekerja budaya, dan pembuat film dokumenter Pesta Babi, kolonialisme di tanah Papua sebagai bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan kenyataan sosial melalui jalur akademik, jurnalistik, budaya, dan seni secara damai dan bertanggung jawab. 4. Romawi tentang konflik, militerisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Forum Pleno 19 Dewan Adat Papua di Pondama memandang bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan eksploitasi berskala besar, termasuk PT Freeport Indonesia, melalui skema kontrak karya selama puluhan tahun, belum secara substansial menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan maupun distribusi manfaat ekonomi yang adil dan bermartabat. 2. Rencana eksplorasi sumber daya alam di Blok Wabu, Intan Jaya, serta berbagai wilayah lainnya di tanah Papua telah memicu eskalasi konflik sosial dan meningkatnya militerisasi wilayah yang berdampak langsung terhadap keselamatan warga sipil. 3. Konflik bersenjata
sejumlah wilayah lainnya telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat sipil yang tidak terlibat konflik, sekalipun menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan Papua secara adil dan berkelanjutan. 4. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menyebabkan deforestasi, kerusakan lingkungan hidup, hilangnya identitas ekologi Papua, dan melemahnya sistem kehidupan masyarakat adat. 5. Pemerintah pusat perlu membuka transparansi terkait tata kelola sumber daya alam Papua, termasuk pengelolaan hasil tambang, perdagangan karbon, perlindungan hutan tropis Papua, serta distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat adat sebagai pemilik wilayah. Romawi 5. Seruan kebijakan dan dialog damai. Forum Plenum 19 Dewan Adat Kondama menyerukan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk 1. Mengembalikan arah otonomi khusus Papua sesuai tujuan awalnya, yakni melindungi orang asli Papua, menghormati masyarakat adat, dan menghadirkan pembangunan yang adil serta bermartabat. Yang kedua, mengedepankan pendekatan dialog, rekonsiliasi, keadilan sosial, dan penghormatan hak asasi manusia dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tanah Papua. 3. Menjamin perlindungan terhadap masyarakat adat, terutama perempuan adat, anak-anak pemilik hak wilayah, masyarakat kampung, dan warga sipil yang terdampak konflik sosial maupun kerusakan lingkungan hidup. 4. Menghentikan kebijakan pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis, sosial, dan hak masyarakat adat. Penutup, kami mengajak seluruh generasi pemuda Papua dan generasi pemuda dunia untuk menjaga bumi dengan hati nurani, memperjuangkan keadilan melalui jalan damai, serta merawat kehidupan damai masa depan umat manusia. Kami percaya bahwa ketika hutan terakhir dihancurkan dan masyarakat adat kehilangan tanahnya, maka manusia sedang menghancurkan masa depannya sendiri. Sebaiknya ketika masyarakat adat dihormati dan alam dijaga, maka harapan bagi generasi mendatang masih tetap hidup. Demikian pernyataan pandangan dan seruan moral ini disampaikan sebagai hak bentuk tanggung jawab sejarah moral, budaya, dan kemanusiaan demi penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, perlindungan lingkungan hidup, dan keselamatan masa depan bumi negeri Papua. Ditetapkan di Wasor pada tanggal 21 Mei tahun 2026, pimpinan Dewan Adat Tanah Papua, representasi Dobrei, Dr. Markus Warak, STMSI, Ketua Dewan Adat Wilayah 3 representasi Dobrei, Yohanes Wabrar, Ketua Dewan Adat Papua representasi Tabi, Yakonias Yohanes Sumbre Yesus, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua. Peserta sidang pleno 19 Dewan Adat Papua.
Mamu